عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah lah yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak ada tujuannya kecuali dalam rangka kita lebih tenang, kita lebih bisa mendatangkan khusyuk di dalam ibadah kita. Maka tujuan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat materi, yang bersifat duniawi, itu hanya sebagai jembatan untuk kita lebih memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya tanpa memilih, nikmat-nikmat dunianya tanpa memilih, baik itu orang yang taat ataupun orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah di antara kita ada yang tidak menempatkan nikmat tersebut kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Saat itulah banyak di antara kita yang tidak menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua yang bersifat duniawi itu bagaikan dua mata pisau yang kadang apabila diterima oleh orang soleh, maka dia akan mendatangkan sejumlah manfaat baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Namun apabila kenikmatan tersebut diberikan kepada atau diterima oleh orang yang tidak taat dan tidak memahami hakikat pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin tidak pernah menaruh hatinya, menaruh perhatiannya terhadap apa? Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi. Karena itu adalah kenikmatan yang semua manusia akan mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura." Setiap kalian, baik orang mukmin ataupun orang kafir, ya akan kami berikan apa? Kenikmatan. Kami berikan rezeki. Nah, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan ingatlah bahwasanya pemberian Allah, apa yang menjadi rezeki Allah bagi orang yang akan ditujukan rezeki tersebut, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah itu tidak pernah terhalangi kepada siapa yang Allah inginkan baginya. Maka orang mukmin tidak ada kepedulian yang paling dia perhatikan adalah kecuali pemberian yang bersifat iman, pemberian yang bersifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberian ini adalah standar bahwa orang tersebut dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita semua nikmat keimanan, nikmat ibadah yang kita rasakan, maka yakinilah bahwa itu pertanda bahwa Allah menginginkan kepada kita keridhaan. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua seluruh
kebaikan, hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat, dan juga telah menerangkan dan memperingatkan kepada kita seluruh amalan, seluruh perbuatan yang dapat mengantarkan kita kepada kesengsaraan. Dan dialah Rasul yang Allah utus untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara untuk mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin saja seseorang memahami bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat duniawi itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tatkala seseorang tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi keinginannya itu, niatnya itu tidak dapat menyampaikan kepada apa yang mereka inginkan. Kepada apa yang mereka inginkan. Yang kita tahu menjadi maklum bahwa apa? Bahwa niat yang baik tidaklah menjadi baik apabila cara tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga cara kita beribadah mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kedua hal tersebut tidaklah dapat menyampaikan kepada tujuan yang semestinya dengan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-41 dari Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhazat hatta yuaddihi." Apa yang kita ambil dari barang orang lain itu menjadi tanggungan untuk dikembalikan sampai kita mengembalikan barang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam As-Sidi Abdurrahman As-Sidi rahimahullahu taala mengatakan, ya fahuwa al-ghasb, mengambil barang orang lain tanpa izin, mengambil barang orang lain tanpa izin dengan tidak mendatangkan keridhaan orang yang memiliki barang tersebut. Dan itu bentuk atau salah satu bentuk daripada kezaliman antara kita sesama atau sesama makhluk, adalah bentuk kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulm fa inna az-zulma zulumatu yaumal qiyamah." Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian kelak. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian. Mengambil barang orang lain adalah merupakan akhlak yang tidak terpuji di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengambil hak kita dari orang lain pun tanpa seizin orang tersebut, itu juga bagian dari akhlak yang tidak terpuji. Bagaimana itu? Barang kita ambil sendiri dari orang lain. Ada orang pinjam barang kita, beberapa hari, 3 hari, 2 hari, 5 hari berikutnya kita butuh. Kita tahu bahwa barang itu ada di area tanah dia, di sekitaran rumah dia. Namun mungkin ini orangnya tidak ada, orangnya tidak ada. Ini kita lagi butuh ini kita lagi butuh. Maka dalam bentuk adab, sebagai bentuk adab dan akhlak kita terhadap orang tersebut,
maka jangan kita mengambil barang kita tanpa seizin sepengetahuan orangnya. Kenapa? Karena juga itu akan mungkin membuat dia menjadi bingung. Siapa yang ambil barang saya? Siapa yang ambil barang orang tersebut? Dia akan merasa bertanggung jawab. Sehingga dia mencari kemana-mana. Maka sebagai bentuk adabnya, ya minta izinlah ya kepada orang tersebut. Pamit. Bahwa saya mau pakai dulu lagi barangnya. Kalau antum butuh lagi, boleh dipinjam kembali. Apalagi kalau bukan barang kita mengambil barang orang lain tanpa izin. Apalagi kalau bukan barang kita mengambil barang orang lain kemudian tanpa izin. Ya, maka itu lebih-lebih lagi bahwa kita ini memang tidak beradab. Ya. Namun adab kita terhadap sesama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab kita terhadap sesama akan semakin terpuji di hadapan Allah, akan semakin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia saat kita memupuk, memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman." Sungguhnya hati seseorang, hati setiap hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh hati makhluknya itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Dia yang akan membolak-balikkannya bagaimanapun atau sesuka Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dia akan membolak-balikkan hati seseorang sesuka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah adilnya seseorang apabila dia memulai akhlaknya kepada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti bahwa biarlah dia selama dia dalam memperbaikan akhlak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dia mengambil hak orang lain, boleh dia mengambil milik temannya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan itu bukan maknanya sebagaimana perkataan atau banyak ulama menyebutkan bahwa tauhid dulu dalam berdakwah baru kemudian muamalah. Ini sejalan, bukan berarti mengambil separuhnya lebih dominan terhadap tauhid namun meninggalkan yang lainnya. Tetapi dalam dakwahnya hendaknya menjadi prioritasnya adalah bagaimana ia memahamkan seseorang terhadap tauhid dibanding daripada masalah muamalah, masalah bagaimana ia memperbaiki akhlaknya kepada sesama. Nah, karena mengambil barang orang lain tanpa izin, walaupun niatnya untuk apa? Niatnya untuk mengembalikan, sekadar menggunakan saja, itu adalah bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Zalim. Apa dia zalim? Para ulama menyebutkan wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya orang yang berbuat syirik atau kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kemaksiatan yang paling agung, yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bahwa tempat ibadah itu hanya untuk Allah. Namun kemudian tatkala seseorang melakukan kesyirikan, maka ibadahnya dia tempatkan untuk siapa? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
barangnya orang itu adalah yang memilikinya. Tempat barangnya seseorang itu adalah di mana mereka tempatkan di area di mana menjadi kepemilikannya, di area di mana menjadi kepemilikannya. Maka tatkala suatu barang itu ditempatkan pada tempatnya, maka tidak boleh kita menggeser barang tersebut kepada bukan pada tempatnya. Ini sudah kezaliman, ini sudah bentuk kezaliman. Selama barang tersebut atau tempat yang dia tempati itu bukan sesuatu yang bukan tempatnya, walaupun bukan tempatnya artinya menaruh mungkin mushaf atau mungkin kita masuk masjid. Nah, ini tempat umum. Tidak boleh kita mengatakan kamu pindah dulu ke sana. Kamu pindah dulu ke sana. Biasa orang orang duluan datang ke masjid, anak-anak. Kemudian duduk di belakang imam. Duduk di belakang imam. Datang kemudian orang yang kayaknya orang yang berwibawa, orang yang punya kedudukan, maka disuruh pindah. Maka ini di antara bentuk kezaliman. Di antara bentuk kezaliman. Siapa yang datang duluan, maka dia yang berhak. Siapa yang datang duluan, maka dia yang berhak. Artinya di tempat umum saja kita tidak boleh memindahkan suatu benda yang bukan benda kita manakala dia lebih duluan. Tidak boleh kita menggeser orang kecuali di sana ada maslahat yang rajih, maslahatnya yang betul-betul nyata, maslahatnya. Nah, apalagi kalau memang barang itu barang tersebut bukan milik kita, tempat barang tersebut juga bukan milik kita, maka tidak ada haknya kita untuk untuk memindahkan barang tersebut. Apalagi kalau mengambil barang tersebut memasukkan di tempat kita atau memindahkan lebih-lebih lagi. Kalau mengambil barang orang, kita simpan di kantong kita. Ini kezaliman. Kemudian ada lagi modelnya, mengambil barang orang tapi disimpan di tempat orang lain. Tatkala sudah merasa aman, barang ini tidak diganggu, dicari sama orangnya, apa jadinya? Baru diambil. Kenapa diletakkan di tempat orang lain? Oh, dia sudah merasa was-was. Dia khawatir bahwa ini akan dicari barang orang ini. Maka dia tempatkan di tempat orang lain supaya nanti kalau dicari bukan saya yang dituduh, tapi orang tersebut. Ini kuadrat kezalimannya. Kuadrat kezalimannya. Double kezalimannya. Zalim. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang berhak untuk dibunuh, bukan dipotong tangannya. Siapa dia? Orang yang ada dalam perjalanan bawa bekal. Bekal. Kemudian dicuri barangnya. Dicuri makanannya, dicuri apa saja. Maka apa jadinya? Maka yang mencuri ini dibunuh. Bukan dipotong tangannya. Bukan dipotong tangannya sebagaimana begal itu bukan dipotong tangan dia hukumannya. Walaupun sama-sama mengambil barang, tapi apa hukumannya? Dibunuh. Dibunuh. Kenapa? Karena dia mengambil barang saat orang lagi butuh-butuhnya. Kalau orang dicuri di rumahnya, itu orang yang mencuri dipotong saja tangannya kalau memang sampai nisabnya. Tapi kalau orang mencuri, orang yang dicuri ini lagi perjalanan, maka orang yang mencuri itu dibunuh. Orang begal. Orang begal. Orang yang datang di sini menuntut ilmu, siapa dia? Dalam perjalanan atau di rumahnya? Dia di perjalanan atau di rumahnya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, berarti dia di perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia dosanya bagaimana? Lebih besar sekali. Sekarang kalau didapatin curi barangnya temannya, antum enggak akan enggak dibunuh, enggak dipotong juga tangannya, karena kita takut di penjara. Hukum Islam enggak tegak di Indonesia. Tapi ingat bahwa hukum tersebut
tidak dilakukan di dunia, nanti di akhirat akan berlipat ganda. Orang yang dipotong ketika antum pergi di Saudi, kemudian di sana dapatin ada orang mencuri, kemudian curiannya itu adalah sampai berapa? Sampai nisabnya, dipotong tangannya. Sebagian ulama mengatakan apa? Atau kebanyakan ulama apa disebut bilang bahwa ketika dipotong tangannya, dosa curiannya selesai. Nanti tidak akan lagi dihukum. Nanti tidak akan lagi dihukum. Ya, sebagaimana orang yang berzina, tapi harus tadi kembalikan barangnya. Kembalikan barangnya walaupun dipotong tangannya. Walaupun dipotong tangannya. Mereka dipotong tangannya, selesai urusannya. Dosa curiannya itu, dosa pencuriannya itu selesai. Nah, kalau ketika seseorang di Indonesia yang belum ditegakkan syariat Allah tentang pencurian ini, dia sekedar sekedar di penjara misalnya, maka dia akan mendapatkan, kemudian dia sengaja untuk mencuri, dia tahu hukumnya bahwa mencuri itu dan tidak ada yang tidak tahu itu, walaupun orang tidak belajar, dia tahu itu hukum bahwa mengambil barang orang lain dilarang. Dilarang. Maka kalau dia sengaja untuk mencuri, kemudian karena dia tidak apa-apa sebentar dihukum, paling dikeluarin di pesantren, paling di sini, paling di penjara beberapa bulan, paling berapa tahun. Tunggu. Kalau antum keluar di penjara, sudah di penjara, begitu keluar langsung mati. Begitu keluar dari penjara langsung mati. Apa jadinya? Dosa curiannya belum selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa curian ini bukan hanya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia adalah dua hubungan yang harus dia pertanggungjawabkan, antara dirinya dengan Allah dan antara dirinya dengan sesama. Di antara hukuman bagi orang yang ada dosanya di antara sesama, apa dia? Diperlambat untuk masuk ke dalam surga. Hingga selesai masalahnya antara sesamanya. Antara sesama. Nanti kalau selesai, ya baru dimasukkan dalam surga. Mau bayar pakai apa barang orang? Kalau sudah mati, mau bayar pakai apa? Mau selesaikan masalahnya dengan menggunakan apa? Tidak ada lain kecuali orang tersebut mengharapkan keselamatan, walaupun engkau dijatuhkan dalam neraka. Walaupun engkau dijatuhkan di dalam neraka. Itu apa? Konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Nah. Kata Rasulullah SAW, man qasaba qida shibrin, siapa yang mengambil qida shibrin, seukuran satu jengkal, minal ardi, dari tanah orang lain, tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin, maka Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi. Bayangkan 7 lapis. Satu lapis saja belum kita tahu berapa jaraknya. Satu lapis saja kita belum tahu. Satu ember saja kalau digantungkan selama-lamanya ember itu di leher kita, tanah itu mungkin kezaliman. Atau tidak usah lah, cukup saja berdiam terus di atas tanah atau pegang saja tanah. Tidak usah 7 lapis. Itu sudah cukup untuk sisaan bagi seseorang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin, mengambil tanah orang lain walaupun hanya satu jengkal, maka itu akan apa? Akan Allah berikan azab bagi mereka, yaitu akan dikalungkannya 7 lapis bumi di hari kemudian. Wa 'alal ghasibi an yarudda ma akhazahu. Wa 'alal ghasibi an yarudda ma akhazahu. Dan orang yang mengambil barang orang lain tanpa seizin, wajib baginya untuk apa? Untuk dia kembalikan. Walau gharima, walaupun dia harus mengeluarkan, membiayainya. Saya ada fulan ambil barang orang lain. Orang ini yang ngambil barang sudah pergi jauh. Maka kewajibannya harus apa? Kewajibannya harus kembalikan. Siapa suruh ambil? Walaupun perjalanan untuk mengembalikan barang tersebut membutuhkan biaya.
dan tidak boleh dibebankan sama orang yang memiliki harta itu, yang memiliki barang tersebut. Yang memiliki barang tersebut. Nah, walau sara alaihi dararun fi raddihi, bahkan walaupun dia luka mungkin harus dia kembalikan. Karena kalau dia tidak ridha, maka apa jadinya? Tanggungannya di hari kemudian nanti. Tanggungannya di hari kemudian nanti. Li'annahu huwa allazi adkhala ad-darara ala nafsihi. Kenapa? Karena dia sendiri yang mendatangkan mudarat untuk dirinya. Untuk dirinya. Seperti orang yang mirip-mirip orang yang merokok. Merokok itu sakit ya sakit saja. Rasakan sendiri, tidak usah minta tolong sama orang. Kenapa? Karena antum sendiri yang merokok, memasukkan sendiri penyakit dalam dirinya. Memasukkan sendiri penyakit dalam dirinya. Tapi anehnya tatkala dia saat dia masih sehat merokok, apa jadinya? Memberikan mudarat sama dirinya dan orang lain. Saat sakit minta tolong sama orang untuk diberi. Diberi. Mudah-mudahan tidak ada yang merokok. Mudah-mudahan tidak ada yang merokok. Penyakit santri. Penyakit santri dari dulu-dulunya lagi. Namanya merokok di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Coba keluar saja ada itu. Coba masuk juga sedikit. Mungkin ada. Mungkin ada merokok. Rokok itu kata orang tua, wallahu a'lam. Kata orang tua ngajarin orang mencuri. Ngajarin orang mencuri. Habis merokok habis uangnya. Atau habis merokok kemudian tidak mau kurang uangnya. Apa jadinya? Tadi gosok. Ambil barangnya temannya. Ambil barang temannya. Maka ini tidak boleh. Haram itu merokok. Haram itu merokok. Nah. Amma idza kanat al-yadu akhazat mal al-ghayri bi ridha sahibihi bi ijaratin aw rahnin aw mudarabatin aw musaqah. Kalau seseorang ambil barang orang lain dengan seizin, entah memang pinjam atau sewa atau apalagi simpan, maka tidak masalah, boleh. Boleh. Tapi yang dituntut bagi kita saat itu adalah apa dia? Bahwa kita ketika orang menyimpan atau menitip barang sama kita, pada saat itu dituntut bagi kita adalah apa? Kejujuran, kepercayaan. Kepercayaan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya alamatul munafiqin salasa. Di antaranya adalah idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, maka dia khianatin amanahnya. Amanahnya. Nah. Fa in talifat wa hiya fi yadihi bi ghairi ta'addin. Kalau ada orang nitip kemudian kemudian rusak barangnya. Namun kita yang orang yang dititipin tidak menempatkan sebagai mestinya. Tidak merusaknya, tidak sok tahu pergi mau memperbaiki, ternyata tidak pernah belajari tentang mekanik, tentang teknik, tentang apa saja. Kemudian sok tahu, maka apa jadinya? Kita yang ganti barang tersebut. Tapi kalau rusak sendiri, tidak ada ininya, maka tidak menjadi tanggungan kita. Nah, ini juga fikihnya bagi orang yang menitip. Yang menitip rusak barangnya, jangan tuntut orang yang dititipi. Jangan menuntut orang yang dititipi. Karena selama dia tidak menyia-nyiakan dan menempatkan sebagaimana mestinya. Tidak mungkin motor disimpan dalam lemari. Simpan di garasi. Tapi ternyata disimpan di garasi, ada orang yang curi. Berarti tidak boleh ditanggung. Itu bukan tanggungan orang yang dititip. Nah. Wa kadzalika al-'ariyah. Demikian juga orang yang dalam pinjaman. Orang yang meminjam ayyaruddaha ila sahibiha. Orang yang meminjam itu kalau sudah selesai pakai, dikasih kembali barangnya.
Ya, pinjam buku temannya. Pinjam buku temannya. Ternyata pulang langsung diajakin sama temannya main bola. Rusak. Itu teledor namanya. Selesai, kembalikan cepat. Nah, li'anna al-ariyata aqdun jaiz la lazim. Meminjami orang itu adalah perkara mubah yang dibolehkan, bukan perkara yang harus atau kewajiban. Fa in talifatil ariyatu bighairi ta'addin wala tafrid, demikian juga orang yang meminjam, ya ternyata barang yang dia pinjam rusak tanpa dia sengaja, maka itu tidak menjadi tanggungannya. Ini sebagian mazhab. Mazhab yang lain tidak. Mazhab yang lain mengatakan harus diganti. Faminal ulama man dhammanahu. Di antara ulama apabila pinjaman itu rusak, man dhammanahu, harus dia ganti. Nah, kama huwal masyhur fi mazhabil Imam Ahmad. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Wa minhum man lam yudamminhu kasairil umana. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Tapi kalau menggunakan mazhabnya Imam Ahmad, kemudian orang tersebut marah-marah, maka untuk menghindari mudarat percekcokan yang lebih besar, ya ganti. Ganti. Nah, di antara ulama wa minhum man fassala. Di antara ulama ada yang merincinya. Nah, fa in syarata dhamanaha dhaminaha wa illa fala wa huwa ahsanul aqwalis salasa. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sidi, di antara ulama ada yang mengatakan kalau memang kita pinjam, kemudian orang yang dipinjami itu mengatakan, iya saya pinjamin, tapi kalau rusak ganti ya. Berarti kalau kita iyakan, berarti apa jadinya? Berarti diganti. Kalau memang tidak dipersyaratkan, berarti sama dengan yang lainnya. Kepercayaan yang lainnya, di mana kita diberikan amanah. Walakin law wujida al-malu bi yadi majnun aw safihin aw saghir, nah fa akhazahu liyahfazahu. Ini pengecualian tentang mengambil barang tanpa izin. Apa dia? Barangnya orang gila, barangnya anak kecil, barangnya anak kecil, barangnya anak kecil, anak yatim begitu, masih kecil. Barangnya anak yatim yang kecil, yang belum tahu harga barang yang dia miliki, maka kita ambil tanpa izin. Tapi tujuan kita mengambil barang tersebut adalah dalam rangka menjaga, dalam rangka mungkin supaya lebih berkembang. Maka kita gunakan bisnis, supaya keuntungannya untuk dia. Namun tidak boleh kita mengambil keuntungan darinya. Tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Jangan mengambil keuntungan orang tersebut, karena itu barang dia. Kita hanya bagaimana memanfaatkan, memberikan manfaat kepada orang tersebut, atau lebih menjaga barangnya. Fa'akhazahu liyahfazahu fatalifa biyadi. Kita ambil barang orang gila tadi. Ada orang gila keluar dari bank, bawa uang yang banyak. Kita tahu orang gila, maka kita ambil uangnya. Ternyata kita ambil uangnya dalam rangka apa? Kita ambil dalam rangka supaya dijaga uangnya, supaya nanti kalau sembuh atau nanti belikan pakaian yang lebih bagus, lebih layak, tidak compang-camping. Ternyata pada saat kita simpan ada yang ambil barang, ada yang ambil barang tersebut, uang tersebut. Maka ini juga tidak diganti. Nah, tapi kalau dia gunakan, boleh dia gunakan. Cuma saat butuh orang gilanya dia harus kembalikan. Dia harus mengembalikannya. Nah, ya demikian juga tadi, orang gila, orang yang masih kecil, orang yang memang tidak bisa. Tapi ini untuk orang yang para pemerintah. Ada orang suka, orang tidak tahu untuk kehidupannya, suka saja, intinya suka belanja. Dia belanja saja barangnya.
Ya, tidak tahu nyimpan-nyimpan. Tidak, kata para ulama, mereka itu adalah safih. Safih. Siapa dia? Yang tidak bisa memanage barang uangnya. Ya. Maka apa jadinya? Ya, dia kalau untuk pemerintah boleh dia ambil barangnya, dia simpan atau dia kembangkan barang tersebut walaupun tanpa seizinnya. Karena apalagi biasa ada orang suka ngutang. Pinjam, ngutang, pinjam, ngutang, pinjam, ngutang. Itu kerjaannya. Dengan andalan mungkin ada, dengan mengandalkan ada barang-barangnya yang bisa dijual. Maka orang tersebut para pemerintah boleh mengambil, menahannya, boleh menahannya. Kemudian yang berikutnya yang boleh diambil tanpa izin adalah barang temuan. Barang temuan di jalan, keluar di jalan sana, hendak tahu ini barangnya siapa. Ada uang, banyak, maka boleh diambil. Tapi umumkan dulu sama orang. Umumkan dulu sama orang selama setahun. Kasih tahu orang-orang siapa yang kehilangan uang. Tapi jangan sebutkan jumlahnya. Siapa yang kehilangan uang 100.000? Oh, banyak itu yang ngaku itu. Saya 100.000. Cuma saya tidak tahu uangnya berapa, lembaran atau berapa. Berarti bukan uangnya itu kalau begitu. Dia tidak tahu uangnya. Kalau mengumumkan jangan menyebutkan namanya, jumlahnya, jangan menyebutkan warnanya, jangan menyebutkan pengingatnya, kata para ulama. Jangan menyebutkan pengikatnya, jangan menyebutkan apa tempatnya. Umumkan saja siapa yang kehilangan uang, selesai. Itu para ulama menyebutkan demikian. Siapa yang mengumumkan, nanti kalau datang saya yang punya, baru tanya kembali, baru ditanya, uang kamu hilang di mana? Satu. Di sini. Oh, sudah benar berarti. Warna tempatnya apa? Kalau dia warna dompetnya, mungkin dompetnya apa? Warnanya warna coklat. Yang antum dapatkan warna hijau. Bukan uangnya antum, pergi sana. Bukan uangnya antum. Yang saya dapatkan bukan warna itu. Jangan juga kasih tahu kalau sudah warna, yang kamu kehilangan warna coklat. Yang saya dapatkan warna hijau. Nanti dia suruh lagi orang datang, ngaku warna hijau. Tempatnya sudah demikian. Maka kita hanya disuruh umumkan saja. Nanti kalau datang tanya. Maka tidak semua orang yang mengaku diberikan barang temuan tersebut. Tidak semua orang yang mengaku diberikan barang tersebut. Makanya orang yang mendapatkan barang temuan, kalau mau bertanggung jawab, kalau cerdas sedikit ya ambil, kalau tidak jangan. Karena nanti menempat justru memberikan kepada pencuri lagi. Maksudnya dibutuhkan kecerdasan. Namun ketika dalam asrama ada uang tercecer, saya dapat uang, simpan dulu. Tidak, langsung umumkan saja siapa yang punya uang, kehilangan uang, demikian. Jangan mengatakan bahwa saya dapat uang. Saya dapat uang. Tidak, itu uang temannya. Itu uang temannya. Yakin saja. Yakin saja. Kalau kamu tidak merasa kehilangan, pasti uang temannya itu. Pasti uang temannya. Kalau sudah uang temannya, kalau khawatir terhadap dirinya, kalau punya iman sedikit, maka jangan diambil. Kalau lebih baik aman, cari amannya saja. Tidak usah so jago. Saya mau ambil ini, simpan nanti. Ternyata sebentar diajakin temannya pergi. Pergi. Maka apa jadinya? Tidak ada uangnya, dibelanja uangnya. Dibelanja uang temannya. Nah, maka ini diantara hal-hal yang dikecualikan oleh para ulama, bolehnya kita ambil barang orang lain tanpa izin, tapi dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.